Halo para mochi, selamat datang di Story Mochi yang kenyal, empuk, dan lembut. Kali ini Story Mochi akan mengulas tentang drama kriminal Amerika yang dirilis pada tahun 2002 yang berjudul Catch Me If You Can. Sebuah movie yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Tom Hanks. Ini didasarkan pada kisah nyata Frank Abagnale Jr., seorang penipu ulung yang berpura-pura menjadi seorang pilot, dokter, dan pengacara untuk memperoleh uang dan menghindari penangkapan. Sebelum lanjut ke cerita movie dan sinema kali ini, jangan lupa cek kuota, cemilan, bantal, dan tentunya teman nonton. Selamat menyaksikan. Cerita diawali di malam Natal di Marseille, Prancis tahun 1969. Ada sekelompok orang yang sedang berdebat tentang penyebutan sebuah nama Karl Hanarty. Dia adalah seorang agen FBI dari Amerika Serikat. Karl ditugaskan untuk melihat Frank Abagnale dan menjelaskan tentang ekstradisi pengadilan Eropa. Setelah masuk ke dalam penjara, di penjara menjelaskan tentang peraturan yang ada di penjara kepada Karl. Namun saat dia menjelaskan tentang peraturan ekstradisi kepada Frank, dia melihat Frank yang begitu kesakitan. Karl pun akhirnya memanggil petugas sipir untuk segera melakukan pertolongan kepada Frank. Saat berada di UKP alias unit kesehatan penjara, Frank yang terlihat kesakitan dibaringkan di atas kasur. Namun saat para sipir sedang mencuci tangan, tiba-tiba Frank melarikan diri. Para polisi tak perlu bersusah payah. Frank yang kesakitan pun akhirnya tertangkap lagi. Alur kembali ke 6 tahun yang lalu di sebuah kota New Rochelle, New York, tahun 1963. Sebuah perjamuan dari Rotary Club. Di sini kita akan melihat Frank Abagnale Jr. saat berusia 17 tahun, di mana saat itu sang ayah telah resmi menjadi anggota Rotary Club. Sebuah keluarga kecil yang terlihat harmonis di mana keluarga Frank tinggal di rumah besar. Sang ayah yang selalu menceritakan tentang pertemuannya dan ibunya kala itu, dan betapa romantisnya pasangan yang sudah tak muda lagi itu. Cerita berlanjut, sang ayah mengajak Frank untuk mencari sebuah jas. Di sini Frank belajar dengan ayahnya tentang negosiasi. Ternyata sang ayah mengajak Frank pergi ke sebuah bank mengajukan pinjaman ke bank. Okay, stop grinning. When I get inside, you go back to the front Di sini terlihat sang ayah sedang bernegosiasi dengan pihak bank. Setelah negosiasi yang alot, akhirnya diambil sebuah keputusan yang cukup berat, yakni mobil mereka harus ditukar dengan mobil yang lain. Tak hanya mobil, bahkan rumah mewah mereka pun dijual. Yang intinya keluarga Frank bangkrut, guys. It's small, but it's gonna be a lot less work. Kini mereka tinggal di sebuah apartemen. Frank yang masih 16 tahun pun mendapatkan hadiah sebuah buku tabungan, yang mana di dalam tabungan itu terdapat cek atas nama Frank Abagnale Jr. Selain rumah mereka berpindah, Frank pun berpindah sekolah. Saat pertama kali dia masuk sekolah, dia dihina oleh rekan-rekannya. Namun dengan percaya diri, Frank berpura-pura mengenalkan diri sebagai guru pengganti. Dari situlah awal mula Frank mengenal tentang cek dan menjadi seorang penipu dengan berpura-pura menjadi orang lain. My name is Mr. Abagnale. Somebody please tell me where you left off in your textbooks. The entire class, take your seats. Excuse me, what's your name? Brad. Brad, why don't you get up here? Les Français sont generally. Selain itu, kejadian saat dia memergoki ibunya sedang berselingkuh semakin membuat Frank berubah. Ditambah dengan perceraian kedua orang tuanya yang membuat Frank kecewa dan frustasi. Dengan uang pemberian ayahnya, saat dia ulang tahun ke-16, Frank pun kabur ke Grand Central. Tak lama kemudian, uang Frank pun habis. Ceknya sudah tidak bisa lagi untuk digunakan. Di saat terburuknya, Frank mulai mencoba menggunakan cek yang didapat dari ayahnya dan merubahnya.
Setelah beberapa kali mencoba untuk mencairkan cek tersebut ke bank, dia pun selalu gagal. For special. Please, I mean, it's just $5. Dode would have to know. I'm sorry, but Di saat Frank tengah berputus asa, dia melihat seorang pilot bersama pramugarinya masuk ke sebuah hotel. Dari situ dia mendapatkan sebuah ide untuk menjadi seorang pilot. Aksinya pun dimulai dengan mencari informasi mengenai pilot. Berpura-pura menjadi seorang siswa yang sedang membuat artikel mengenai pilot. Dia pun mendatangi kantor Pan Am, bukan menjadi seorang pilot yang sebenarnya, namun hanya ingin berpura-pura menjadi seorang pilot. When one pilot says to another pilot, what kind of equipment are you on? I just want to know what comes with it at all times. One of his airline personnel badge looks just like this one here from Pan. The only way to get one of those is become a real live pilot for Pan American Airlines. Dari risetnya tersebut, akhirnya dia pun berhasil, terutama untuk mendapatkan seragam. Ternyata seragam pilot itu sangat berpengaruh. Dengan penuh percaya diri, Frank pun kembali mencoba untuk mencairkan cek palsunya. Dan dia berhasil, bahkan dari pihak bank pun sangat menghormati Frank yang mengenakan seragam pilot. Tak hanya itu, Frank menggunakan cek palsunya di sebuah hotel untuk menginap. Dari situ, dengan segala trik dan upayanya, dia berhasil membuat cek palsu puluhan lembar. I've decided to become a pilot for Pan American Airways, the most trusted. Payroll check here I'd like to cash. certainly. Thank you. I do get that all the time. How would you like it? Saat mencairkan uang di bandara, Frank ditawari untuk melakukan penerbangan gratis ke Miami. Dan itulah penerbangan pertama Frank, bukan sebagai pilot, namun sebagai penumpang gratis. Bahkan dengan seragamnya, Frank pun bisa mengajak pramugari untuk bercocok tanam. Are you my deadhead? Frank, we're about to push. What kind of equipment you on? DC-8? Have a seat. Positive right? Gear up. I love you, Dad. Aloha. Did you drop this? Oh, no. Yes. 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 This is by far. Tak hanya itu, bahkan teller bank pun Frank mendekati dan dia menggali informasi mengenai cek. Hingga akhirnya dia pun membeli encoder MICR, peralatan untuk mengkodekan cek bank di sebuah pelelangan. Di tempat lain, tepatnya di markas FBI, Carl Hanratty, sang agen FBI, sedang menjelaskan tentang penipu yang menggunakan cek. Carl pun tertarik untuk mengungkap kasus tersebut. Di satu sisi, Frank kini telah menjadi orang yang memiliki banyak uang. Hingga akhirnya dia mengundang ayahnya untuk bertemu di sebuah restoran mahal dan memberikan sebuah mobil Cadillac. Namun ayahnya menolak. Carl dan dua orang temannya mulai menyelidiki kasus penipuan cek. Hingga akhirnya Carl memulai penyelidikannya di sebuah hotel di Hollywood. Dan seperti sebuah keberuntungan, ternyata Carl mendapati si pelaku yang tentunya adalah Frank masih ada di hotel tersebut. Dengan cekatan dan waspada, Carl pun akhirnya menuju ke kamar Frank. Sesampainya di kamar, Carl menemukan seseorang yang sedang berada di dalam kamar mandi. Dan siapa lagi, tentu orang tersebut adalah Frank. Saat Frank keluar dari kamar mandi, dia tidak terlihat gugup ataupun panik. Dengan santainya, Frank pun mulai berakting seolah-olah dia adalah agen dari Dinas Rahasia LAPD. Dan akting Frank pun berhasil. Kalau tertipu, dia tidak curiga sama sekali. Dan Frank pun akhirnya lolos. FBI! Come out of the bathroom! Step out of the bathroom! Print type in 5 seconds. Shut up! Pop out the ball. Put your hands on your head! You're late, all right? My name's Alan Barry. We're trailing this guy for 1 step. Hey, would you mind? Just do me a favor. Hand ready. Carl, hand ready. Mind if I come downstairs with you? I gotta take a look at this. Be here any sec. Wait. Not to it for me. I trust you.
Dan kejadian itu benar-benar membuat Carl jadi bahan lelucon oleh rekannya. Dengan bukti dan petunjuk yang Carl dapatkan, akhirnya dia merujuk ke satu titik, bahwa pelakunya adalah seorang anak-anak berasal dari New York. Dan setelah melacak para pemuda yang melarikan diri dari kota New York, akhirnya mengerucut ke satu nama, yakni Frank. Di umurnya yang 17 tahun, ternyata Frank sudah melakukan penipuan hingga mencapai 1,3 juta US dollar. Tak hanya itu, dia juga telah berhasil menipu penerbangan hingga dia bisa terbang ke seluruh negeri. Our runs-up's name is Frank Abagnale Jr., age 17. How you bike? So far, it's about $1.3 million. Cerita pun berlanjut. Suatu ketika Frank mengantarkan temannya ke rumah sakit. Saat itu dia bertemu dengan seorang suster yang bernama Brenda. Frank jatuh cinta kepada Brenda. Hingga seperti sebuah candu, dia pun akhirnya berpura-pura sebagai seorang dokter. Kecerdasan Frank yang di atas rata-rata membuatnya tidak terlalu sulit untuk mempelajari tentang pekerjaan seorang dokter. Bahkan dia pun memalsukan ijazah awalnya. Dan akhirnya dia pun bekerja sebagai seorang dokter. Harris. Present. Dr. Ash. Miss Bassman. Miss May. What seems to be the problem? Vasculax. Very good, Dr. Ashland. Very good. Sang agen Carl Hanarty terus melacak keberadaan Frank, dan akhirnya saat dia menemui ayah Frank, dia menemukan surat-surat Frank. Di situ tertulis alamat Frank berada di Riverbed Apartemen 415, Lando River, Atlanta, Georgia. Di lain tempat, hubungan asmara antara Frank dan Brenda semakin erat. Frank pun menemui ayah Brenda yang seorang pengacara. Dia melamar Brenda dan tentunya diterima dengan senang hati oleh ayah Brenda. Bahkan di situ Frank mengaku pernah belajar di Fakultas Hukum. Singkat cerita, Frank pun akhirnya menjadi asisten pengacara calon mertuanya. Sure did. Congratulations. Thank you, sir. Hari pernikahannya pun semakin dekat. Saat di pesta pernikahan, Frank melihat Carl dan agen FBI lainnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, Frank berpamitan kepada Brenda dan berharap untuk bisa kabur bersama-sama. Ternyata tak semudah itu. Frank melihat Brenda yang ikut bekerja sama dengan Carl. Leaves the country. He doesn't have a passport. The last 6 months he's gonna have it. No, this is the exit point. Well, how do you know he hasn't rented a car and driven here? Dengan kecerdikan, Frank memanfaatkan gelar pilotnya untuk merekrut para pramugari. Dan untuk kedua kalinya, Carl tertipu dengan 8 pramugari sebagai pengalihan perhatian dan seorang supir yang dia bayar untuk mengenakan seragam pilot dan menjemput Hanarty. Frank pun bisa kabur ke luar negeri. While I'm on the plane and we'll be traveling at 6,000 miles per hour at an altitude. Anderson. Acker. Some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. The air is rarefied. That blonde out front? Should have been a pilot. Exactly. Sitting in a white Coupe de Ville in front of Terminal J. That's the... Google, babe. Perfect. Say, come fly, Frank. Let's fly. Don't shoot me. I'm just a driver. A man paid me $100 worth. Pack up, let's... 7 bulan telah berlalu, Frank semakin bebas menjelajah negara di dunia melalui penerbangan Pan Am. Bahkan cek yang dia buat semakin terlihat seperti aslinya. Carl pun frustasi mengejar Frank. Bahkan atasannya pun menyalahkannya. Bukannya menyerah, Carl pun semakin bersemangat untuk menangkap Frank. Dan di situ dia menemukan fakta bahwa Frank mencetak ceknya di Mondrian, Prancis. Tepat di malam Natal, Carl pun akhirnya menemukan Frank di Prancis. Dengan bujukan, Carl berhasil membrokol Frank. Dan akhirnya Frank pun ditangkap di Mondrian, Prancis pada tanggal 24 Desember 1967. Frank, you're under arrest. Hey, are you hungry? Do you want some? All right. Well, there's no windows here. That's right. I think it's just me and you. And you know what?
out that door, they're gonna kill him. Is that the truth? You swear on your daughter. Where are you taking him? I'm supposed to go. Where you extradited back to the United States. Don't worry. Setelah penangkapan itu, scan pun berganti ke awal, di mana Carl mencoba untuk memindahkan Frank dari penjara di Perancis ke Amerika. Namun saat di pesawat, Carl memberi kabar bahwa ayah Frank telah meninggal. Dengan perasaan sedih, Frank mencoba untuk melarikan diri, dan itu pun berhasil. Frank! God Almighty. Frank pergi ke rumahnya yang dulu di sana. Dia melihat ibunya sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak. Tentu itu membuat Frank semakin terpukul, sehingga akhirnya dia pun menyerah. Frank akhirnya divonis 12 tahun penjara di penjara keamanan maksimum Atlanta. Dan selama 4 tahun di penjara, hanya Carl lah yang selalu menjenguk Frank. Hingga akhirnya Carl menemukan kemampuan Frank dalam menganalisis cek palsu. Dengan segala upaya, Carl pun meyakinkan bosnya di FBI dan jaksa di Amerika Serikat agar Frank bisa bebas bersyarat dan bekerja di FBI sebagai unit kejahatan keuangan. Dan akhirnya sejak saat itu, Frank pun bekerja di FBI dengan Carl sebagai pengawasnya. How do you know you haven't looked at it? Let's go check. Magnetic ink, it's Namun suatu hari saat dia melihat seragam pilot, dia berhasrat untuk terbang lagi. Carl bertemu Frank di bandara dan mengizinkan Frank untuk pergi, asal saja hari Senin ada di kantor. Carl mulai cemas ketika hari Senin Frank tidak muncul menjelang jam kerja. Tapi ternyata dia hadir dan mereka mulai bekerja sama untuk mengungkap kasus-kasus pemalsuan cek. Dan ceritanya pun berakhir. Frank Abagnale Jr. kini telah menikah dan dia memiliki 3 anak serta hidup dengan damai di daerah Midwest. Nasihat yang tersirat di sini adalah rasa kecewa Frank kepada ibunya yang selingkuh dan orang lain dan menyebabkan perceraian. Sakit hati itu dia coba redam dengan melakukan rentetan aktivitas penipuan dan kepura-puraan sebagai pilot, dokter, dan pengacara. Sesuatu yang awalnya hanya kecil saja, sekedar keisengan, menjadi sejenis candu bagi dirinya dalam waktu yang lama. Bahkan ketika dia sudah dibebaskan, dia masih tergoda untuk berpura-pura menjadi seorang pilot, meski hanya di akhir pekan saja, dan memenuhi janji untuk kembali bekerja di hari Senin. Efek dari pelariannya ini, Frank tidak memiliki satu orang pun teman sejati yang mengetahui identitas aslinya. Intinya, keretakan dalam rumah tangga berimbas sangat kuat kepada psikologis anak yang selalu menjadi korban dalam setiap kasus perceraian. Sampai jumpa di story Mochi berikutnya.